Selain antariksa, laut dalam juga merupakan salah satu tempat paling misterius dan penuh teka-teki di planet ini. Di dasar laut, terdapat pegunungan di tengah samudra dengan ventilasi hidrotermal yang menjulang tinggi, memompa cairan kaya mineral yang sangat panas ke dalam air untuk mendukung kehidupan sekelompok makhluk hidup di bawahnya. Di sisi lain, terdapat komunitas makhluk pemakan bangkai ikan raksasa seperti paus. Mereka berkelompok menggerogoti daging dan tulang sebagai bahan makanan demi keberlangsungan hidup. Namun, ada ekosistem yang lebih misterius di pedalaman lautan yang paling dalam. Ekosistem ini adalah danau-danau air asid yang mengandung tingkat salinitas kandungan garam yang sangat tinggi. Danau-danau asin ini merupakan formasi geologi yang berasal dari proses tektonik garam selama periode Jurassik, dan ini terbentuk melalui proses yang sangat kompleks selama ratusan ribu tahun. Air laut menguap, meninggalkan garam dan mineral di belakangnya. Kemudian, lapisan sedimen menutupi lapisan garam ini, melindunginya dari larutan, dan pada akhirnya membentuk danau air asin yang berada di bawah permukaan laut. Ada beberapa contoh wilayah yang dapat kita amati, misalnya Teluk Meksiko, Laut Merah, Laut Kaspia, atau lembah-lembah Laut Karibia. Dunia yang berbeda tetapi berdampingan di dasar laut air asin. Danau-danau air asin ini sangat unik. Mereka adalah perangkap maut bagi banyak makhluk laut di sekitarnya. Dikarenakan memiliki tingkat salinitas air garam yang sangat tinggi dan hampir tidak mengandung oksigen. Lapisan air garam yang padat juga menyimpan bahan kimia beracun seperti hidrogen, sulfida, dan metana. Inilah yang membuat danau-danau ini sangat berbahaya bagi makhluk yang mencoba memasukinya. Namun, danau air asin ini juga memiliki sisi lain. Di satu sisi, mereka menciptakan zona mati bawah laut. Namun, di sisi lain, mereka menyediakan dasar bagi kehidupan melalui proses kemosintesis yang mendukung taman-taman kehidupan yang dinamis. Kemosintesis adalah proses di mana makhluk-makhluk mikroba seperti bakteri menggunakan senyawa kimia untuk menghasilkan energi, bukan melalui fotosintesis yang memerlukan sinar matahari. Dua dunia yang berbeda ini hidup berdampingan dalam keajaiban lanskap laut yang paling dalam. Meskipun air garam dalam kolam ini beracun, bagi sebagian besar organisme ada makhluk-makhluk yang telah berkembang untuk bertahan hidup di sana. Mereka menggunakan sumber daya yang ada dan beradaptasi dengan lingkungan yang keras, seperti koloni cacing tabung, kerang raksasa, dan organisme lainnya yang hidup berkelimpahan di sekitar danau-danau ini. Danau air asin ini memainkan peran penting dalam ekosistem laut dalam. Mereka menciptakan titik panas biologis di mana kehidupan laut semakin berkembang dalam jumlah besar. Bakteri kemosintetik yang hidup di dalam kolam ini menjadi dasar bagi ekosistem dan organisme lain yang bergantung padanya. Kita perlu memahami betapa pentingnya menjaga ekosistem laut dalam, termasuk kolam air asin, karena mereka adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan laut dan memiliki dampak pada keseimbangan ekosistem global. Ancaman seperti pencemaran plastik dan perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem ini.
Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda tertarik dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya.